selama ini kita pelajari risk return, risiko terhadap value itu artinya tadi cuma ngomong kalau risikonya tinggi, ya, returnnya tinggi, value-nya turun. Begitu juga sebaliknya. Artinya apa? Kalau resikonya tinggi artinya ketidakpastiannya untuk mendapatkan menjadi tinggi. Ketika ketidakpastian mendapatkan pendapatannya tinggi, maka orang tidak mau membayar dengan lebih besar. Artinya dia mau beli dengan murah. Harganya murah. Gitu loh. Harganya murah. Kalau kita bicara harga kan identik dengan value. Value-nya juga rendah atau murah. Kalau pasti risikonya kecil, maka nilainya tinggi. Artinya apa? Anda perusahaan menjanjikan 1M sama perusahaan menjadikan 100 juta pendapatannya. Tapi ini pasti, ini belum tentu pasti, maka Anda akan berani lebih membayar untuk yang ini. Lebih mahal berani. Value-nya menurut Anda ini bagus. Kenapa? Saya pasti tiap bulan dapat 100 juta. Suruh bayar lebih, mau. Lebih mahal, mau. Karena pasti dapat 1 juta. Nah kalau ini, dapat 1 miliar. Saya beli 100 juta aja. Iya kalau benar. Kalau enggak, hilang uang 100 juta. Kalau yang ini, saya beli 300 juta. Enggak apa-apa. 3 bulan ya pendapatan udah balik modal ibaratnya. Setelah apa kaitannya risk return dengan value? Jadi pemahamannya kalau risikonya tinggi, maka kita harus mempertimbangkan sebagai penilai bahwa apa konsekuensi terhadap nilai. Artinya nilai kan cerminan dari manfaat. Manfaat dari investor. Nah, manfaatnya apa? Pendapatannya nggak jelas kok. Ya udah, murah. Artinya nilainya juga rendah. Oke, sudah Anda tahu kaitannya, maka Anda aplikasikan untuk menentukan nilai. Nah, yang pertanyaannya apa yang Anda nilai kan gitu ya? Kalau menilainya saham, Anda menilainya saham, maka Anda bisa langsung mendapatkan nilai saham. Saham, maka model yang Anda gunakan itu model equity, menilai langsung sahamnya. Model ekuitas atau metode invested capital. Yaitu yang lebih merujuk pada nilai invested capital, firm value, corporate value. Artinya di sini ada nilai dari struktur capital. Modal plus utang. Sama dengan bahasa akuntansinya kan ya. Nah kalau yang ini ya cuman dapat nilai ekuitasnya. Nah kalau Anda menggunakan metode ini, invested capital untuk menilai ini, ya berarti ini ya, ketemu nilai modal plus utang, ya kan, nilai perusahaan, ya tinggal dikurangi aja H-, harta dikurangi dengan utang. Sorry, ini utang aja bersama. Dikurangi utang sama dengan nilai ekuitas. Oke, jadi ada pilihannya. Nah, yang menjadi penting artinya nanti akan kita lihat di mana perbedaannya. Metode ekuitas dengan metode. Pendekatannya oke, saya seperti income approach, ada discounted future economic method, ini DCF,
ini capitalize. Ini direct capitalization. Direct capitalization. Kalau market approach itu ada getting publicly traded company method, itu adalah perusahaan terbuka yang listing di bursa, Ini guideline merger akuisisi, ini kalau kita mau menilai perusahaan biasanya umumnya untuk transaksi merger dan akuisisi, maka pembandingnya menggunakan perusahaan yang merger dan akuisisi. Kalau ini adalah perusahaan tertutup, itu tadi yang ditanyakan teman Anda, dapat di mana cara cari datanya. Nah, ketika menggunakan cari datanya itu, maka dia menggunakan metode yang ini. Dan prior transaction method ketika susah mendapatkan data-data pembanding gitu ini. Maka menggunakan transaksi di perusahaan itu yang pernah terjadi. Kemudian aset based approach ada excess earning dan satunya aset accumulation. Oke, untuk tahu bedanya, value nilai kini artinya di present value kan dari apa? Pendapatan. Nanti cara merubah pendapatannya dikonversi menjadi didiskonto. Itu kalau Anda menggunakan DCF. Kalau Anda menggunakan kapitalisasi ya langsung dibagi kapitalisasi. Prinsipnya, karena ini bicara pendekatan pendapatan, berarti konsepnya adalah investasi, nilai sama dengan fungsi dari pendapatan. Maka kita merubah pendapatan ini menjadi nilai dengan itu. Dan konsepnya adalah selamanya. Pendapatannya adalah selamanya. Fungsi pendapatannya selamanya. Nah, nanti Anda harus menentukan diskonto. Diskonto menggunakan risiko. Nah, start. Di mana ya? Sini cukup kali. Oke, sekarang gini. Ini aja deh. Equity model. Equity model. Kok jadi warna itu? Equity model. Invested capital model atau model kapital. Invested capital model atau model kapital. Oke, menggunakan DCF. Maka value-nya sama dengan free cash flow to equity. Jadi Anda menghitung kayak pelajaran manajemen keuangan, free cash flow, tapi kalau yang kita pelajari adalah free cash flow to project waktu itu. Nah, ini free cash flow to equity dibagi dengan apa ini tingkat diskontonya? Ayo teman-teman. WACC bukan, Pak? WACC sepakat WACC? Anda equity berarti mendapatkan nilai saham kan ya? Maka Anda bagi dengan cost of equity. Yang metodenya CAPM. Sama dengan risk-free plus beta kali risk market dikurangi dengan risk-free. Atau ini namanya market risk premium atau risk premium. Nah, kalau yang sini value sama dengan free cash flow to firm dibagi dengan WACC. Karena kita ngomongin di sini ada unsur ekuitas, ada unsur utang. Sehingga di sini kita menggunakan WACC ada cost of equity ditambah dengan cost of
Debt. Debt, Pak. Cost of debt. Oke, itu bedanya. Ketemu nilai gitu loh. Ketemu nilai. Kalau ini pamannya ke nilai saham ketemu 500 sama dengan metode itu. Ini nilai perusahaan ketemu 1.200. Nilai perusahaan. Ternyata hutangnya, gampangannya ini ya, hutangnya interest bearing debt ketemu 700. Maka Anda kurangkan, maka hasilnya 500. Nilai equity-nya 500. Tapi dalam menentukan nilai equity, Anda bisa menggunakan equity model, Anda bisa menggunakan invested capital model. Sama-sama 500, 500. Kalau Anda disuruh menilai perusahaan, ya udah, bukan berarti kemudian Anda menilai equity, kemudian ditambah dengan hutangnya. Nah, tapi Anda menggunakan langsung aja yang free cash flow to firm-nya, langsung pakai invested capital. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait modelnya dan metodenya maupun pendekatannya. Bagaimana Pak kalau dengan menggunakan invested direct capitalization, bukan DCF? Sama Anda menggunakan ini free cash flow to firm, free cash flow to equity. Tapi Anda tidak mempertimbangkan, sebenarnya kan ini tambah terminal value ya, masih ingat ya? Kalau going concern kan ada terminal value ya? Ya. Halo teman-teman. Iya, Pak. Ya, Kalau Pak. kita menggunakan direct capitalization, maka tidak ada konsep terminal value. Langsung aja Anda kapitalisasi dengan tingkat diskonto. Tapi free cash flow-nya tetap free cash flow to equity atau free cash flow to. Dan ini tidak perlu Anda proyeksi banyak periode. Kalau yang DCF kan tadi ada periode spesifik plus terminal value. Kalau ini cuman periode spesifik selama berapa tahun? Kalau capitalization, Anda buat proyeksinya berapa tahun? Kapitalisasi, direct capitalization method. Kita tahu, ada 42 ya. Halo teman-teman, kalau menggunakan direct capitalization method, proyeksi Anda berapa tahun? Pernah belajar direct capitalization method nggak? Atau kapitalisasi langsung? 5 tahun ya, Pak? 5 tahun. Kapitalisasi, gimana rumusnya kapitalisasi? Properti aja, properti. Mbak Angela Amelia Christine Simanjuntak. Oke, berapa tahun Anda buat proyeksi kalau direct capitalization? Suaranya nggak keluar ya? Nggak keluar. Pakai tangan aja. 1, 2, 3, atau 4. Atau berapa? 5. Oke. Mbak Tri Maharani Permatasari, berapa tahun? 5, Pak. 5. Siapa yang beda? Nah, gitu ya. Sebentar, saya sebelum jawab. Anda pernah diajarin direct capitalization nggak? Atau kapitalisasi? Ketika menilai properti. Menilai properti yang menghasilkan pendapatan. Oke, saya tanya diri dulu deh. Pendekatan pendapatan di penilaian properti yang Anda kenal ada berapa? Metodenya? Apa-apa ya, ini besok minggu depan kita ngomong proses. Kalau proses cuma ngomongin urutan.
Mungkin ini agak pelan-pelan, saya ingin pelan-pelan supaya konsepnya kena. Gitu. Tahun proyeksinya lifetime propertinya Pak. Lifetime propertinya. Berarti Seumur hidupnya Pak. Ya, Pak. umur. Oke, seumur hidupnya. Anda mampu nggak membuat seumur hidup, Mas? Maksudnya Pak? Anda mampu nggak menyusun seumur hidup? Enggak Pak. Enggak. Pakai terminal value enggak, Pak? Oke. Oke, jadi begini, Mas. Jadi kalau konsep capitalization method itu konsepnya adalah konsep capitalization, konsepnya adalah bicara bahwa aliran pendapatan tahun ke-1 itu akan mencerminkan pendapatan selama umur hidupnya. Jadi di sini itu akan sama. Samanya bisa tumbuh konstan atau tetap ya udah segini aja. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Tapi konsepnya seperti itu. Sehingga apa? Anda cukup 1 tahun aliran pendapatan, Anda kapitalisasi. Konsepnya adalah perpetuity. Ya, konsepnya adalah perpetuity. Nah, perpetuity itu diadopsi di dalam penilaian, baik business property, ada yang capitalization, ini yang langsung, ada juga kalau di DCF, dia adalah, tadi nyebut 5 tahun ditambah terminal value. Terminal value itu sebenarnya konsep dari kapitalisasi. Karena kita tidak mampu lagi ke sana. Tidak mampu memproyeksi itu. Maka kita mengasumsikan bahwa pendapatan tahun pertama akan mencerminkan pendapatan tahun berikutnya. Selamanya. Kalaupun tumbuh, tumbuhnya konstan. Kalau nggak tumbuh, ya udah tetap terus. Nah, kalau konsep kapitalisasi, makanya seringkali cuman ingat NOI dibagi dengan capitalization rate sama dengan value. Kalau di penilaian beres, NOI-nya itu apa? Free cash flow to firm atau tadi free cash flow. Jadi kalau di properti kita value sama dengan NOI dibagi dengan capitalization rate. Ingat, atau disingkatnya biar ini bahasa dengan I per R. Gitu. Ingat nggak? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. I per R, Pak. I per R. Nah, kalau di penilaian bisnis, ini I-nya adalah free cash flow to equity, kalau menilai saham, atau free cash flow to firm, kalau menilai invested capital. Dibagi dengan R untuk capitalization rate. Capitalization rate itu bisa diskonto kurangi R, bisa diskonto. Kalau diskonto dikurangi R, berarti konsepnya adalah tumbuh konstan. Kalau yang di ini kayak properti, tetap. Artinya tetap apa? Anda buat proyeksi nggak ketika menentukan I ini di properti? Buat, Pak. Buat kan ya? Iya, Pak. Buatnya berapa tahun? Seumur hidup propertinya, Pak, berjalan. Iya, seumur hidup itu apakah Anda buat seumur hidup atau cukup 1 tahun? 1 tahun aja, Pak. 1 tahun dengan asumsi. Artinya sama, Pak. Iya, sama berlangsung selamanya. Gitu.
Oke. Nah, balik lagi, kalau di bisnis ya udah bagi R. Nah, konsep yang ada dikurangi dengan D min D diskonto kurangi G deh, sorry bukan R. Atau D aja, atau kalau rumus manajemen keuangan R min G atau R aja. Ini konsepnya untuk yang DCF. Anda buat proyeksi free cash flow to equity misal selama 5 tahun dibagi dengan tingkat R diskonto ditambah dengan terminal value. Ini gimana ya? Terminal value dibagi dengan R min G. Nanti didiskonto ke sini. Ingat nggak kayak gitu? Nah, konsep terminal value tergantung. Anda mau yang pakai manajemen keuangan constant growth atau tetap growth. Konsep penilaian bisnis. Jika menilai dengan pendekatan pendapatan, maka tidak lebih dari cash flow di diskonto atau cash flow di kapitalisasi. Kalau di diskonto berarti cash flow-nya ada periode spesifik, mungkin 5 tahun ditambah terminal value. Kalau yang ini, cash flow-nya cukup 1 tahun. Mencerminkan tak terhingga. Oke, lanjut. Oke, ini equity modal. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, nilai perusahaan namanya. Capitalization langsung juga sama, bisa equity. Cuman yang membedakan ketika di sini itu apa? Nanti tingkat mengkonversinya itu loh. Antara ini sama ini tuh yang membaginya itu yang beda. Sininya yang beda. Oke. Kalau pendekatan pasar, prinsipnya substitusi, gitu ya. Udah tahu apa itu substitusi, efeknya bagi penilai seperti apa. Nah, berarti kita mencari pembanding. Nah, yang kita lihat pembandingnya nanti sebagai dasar nilainya apa? Ini. Oke, pertanyaan saya. Anda sudah belajar ini belum? Di manajemen keuangan. Saya buat ini dulu deh. Buat bukti dulu. Pernah nggak Anda belajar itu di manajemen keuangan? Duh. Nggak usah takut-takut yuk. Udah tingkat 3 ya. Ini kelasnya file gimana? File, save as. Ini kelas 58 ya? Iya, Pak. Iya, Pak.
Oke, Mas simpan dulu. Oke. Mbak siapa ini coba deh. Mbak Erika Deviana, halo? Sorry, ini udah ya, yang bawah aja deh. Yang bawah tadi kan udah. Tiara Rosanti, ada Mbak Tiara? Oke, Mbak Tiara, pernah nggak belajar pendekatan pasar dalam menilai saham di manajemen keuangan? Sepertinya belum pernah, Pak. Belum pernah. Siapa yang merasa pernah? Nggak ada ya? Yakin nggak ada? Oke. Ingatkan saya kalau kurang 2 menit ya. Saya mau tutup kelas dulu. Anda masih ingat ini nggak? Ini mungkin nggak ada di buku yang baru. Di edisi yang lama. Ini Anda masih ingat ini nggak? Oh, price earning ratio, Pak. Price earning ratio. Oke, kalau pamannya perusahaan pembanding pernya ada per sama dengan price per earning per EPS ya. Ya. Nah, Anda tahu per perusahaan pembanding 5, EPS perusahaan Anda 100, berapa nilai saham perusahaan Anda? 500. 500. Anda belajar ini di mana? Oh, di manajemen keuangan, Pak. Manajemen keuangan, Pak. Nah, inilah yang dinamakan variabel keuangan sebagai dasar penilaian. Nah, Anda kemarin belajar masih, pernya 5 kali. 5 kali itu dapatnya dari mana? Dari perusahaannya BRI, BNI, BCA. Kalau untuk menilai banknya BTN namanya. Gitu. Nah, ini pernya rata-rata dari perusahaan ini. Jadi Anda sudah belajar. Jadi berarti apa? Tadi sudah disampaikan di sini sebanding key financial driver atau financial variable. Apa? Earning, book value, sale itu nanti. Tinggal dicari rasio-rasionya. Caranya Anda udah bisa kan ya? Udah, Anda udah bisa caranya. Nah, ini kan price earning ratio Anda udah belajar kan? Udah, Pak. Tinggal Anda nanti lanjut yang lain. Nah, pertanyaan sekarang, price earning-nya siapa? Nah, Pak, kalau kita bicara... izin ya, mengingatkan Pak, 2 menit lagi Pak itu. Udah 2 menit ya. Saya tutup dulu. Itu udah di absen semua belum? Cek dulu ya. Oke, saya lanjutkan 2 menit. Paling tidak Anda paham harapannya dengan model, kaitan dengan model. Oke, di sini satu ini aja supaya tahu modelnya. Nah, tadi disampaikan modelnya ada 2, Pak. Ada model equity, nah ini yang model equity. Ini yang model invested capital. Berarti ada struktur hutang plus modal. Sehingga kalau kita bicara price earning ratio adalah kaitannya dengan modal. Iya enggak? Kan laba dibagi lembar saham kan ya? Ya, Pak. Price-nya, kita bicara price, berarti price-nya apa ini? Mas.
Price-nya siapa? Price-nya saham Sahamnya, Pak. tok, saham tok. Kalau di sini berarti apa? Anda harus mencari price saham. Ini berarti EBIT ini ya, EBIT. Pakai yang ini. Identik dengan yang ini. Karena ini kan total laba dibagi per lembar saham, namanya earning per share. Price per earning per share, namanya PER. Nah, ini kaitannya dengan apa? Laba juga. Laba atas per lembar saham. Nah, kalau ini kaitannya dengan laba. Labanya siapa? Laba utuh. Laba semuanya, tidak per lembar saham. Laba semuanya, bukan per lembar. Kalau tadi di sini labanya 1M, 1M dibagi lembar sahamnya pahalnya ada 100 juta. Nah, kalau di ini enggak, ya ini 1M. Market value invested capital berarti harga saham kali jumlah lembar saham, berarti semua kan ya, ditambah hutang. Harga hutang keseluruhan. Hutangnya maunya obligasi. Ya udah, obligasinya ada berapa cuma semua. Oke, ini price kan berarti ya. Karena dikalikan harga hutang, harga obligasi kali jumlah obligasi, harga saham kali seluruh jumlah saham. Dibagi dengan seluruh laba. Umpamanya, earning before interest and tax. Nah, maka nilainya lebih menuju hasilnya pada nanti nilainya apa? Nilainya invested capital. Market value invested capital. Oke. Jadi nilai perusahaan. Jadi nanti harus Anda lihat nih. Market value invested capital kalau Anda menilai perusahaan, berarti harus tahu dulu berapa nilai saham, berapa nilai hutang keseluruhan di perusahaan itu dibagi dengan EBIT. Nah, itu nanti menjadi rasio MVIC dibagi dengan MVIC dibagi dengan EBIT. Ketemu pamannya 20. Lah kalau perusahaan Anda EBIT-nya, EBIT-nya 20M, berapa value perusahaan Anda? 1, Pak. Satu. MVIC-nya tadi berapa ya, Pak? MVIC-nya kita cari. Yang kita cari, dasarnya dari apa? MVIC-nya perusahaan pembanding ini, Mas. Ketemu 20. Nah, perusahaan kita, EBIT-nya 20M. Berapa value perusahaan kita? Atau value MVIC kita? Berapa? Harga saham dikali jumlah lembar sahamnya, terus ditambah hutang, baru dibagi dengan EBIT-nya, Pak. Oke. Tapi belum tahu angkanya. Oke. Sementara itu dulu. Nanti kita bahas kembali karena waktunya sudah habis ya. Tapi paling tidak untuk konsep ini Anda tahu dulu deh. Dibuka kembali manajemen keuangan terkait dengan price earning ratio. Oke, untuk hari ini saya kira cukup. Terima kasih perhatiannya. Dibaca kembali manajemen keuangan dan juga teori terkait dengan bab 2 dan bab 3 sebenarnya yang kita bicarakan dari bukunya Sein and Pratt. Oke. Terkait dengan konsep dan dasar. Kasih agak pelan-pelan supaya kena gitu ya, supaya nggak kebingungan nanti ketika udah masuk ke teknis penilaiannya. Oke, makasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.